Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sahabat Shalom bagi kita semua. Pasti kita sudah diberkati. Haleluya. Semua merasakan kebaikan Tuhan. Semua merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu jangan hanya menyembah sekedar karena sudah terbiasa, tapi menyembahlah sampai engkau merasakan hadiratnya turun atasmu. Ada kuasa yang tak terbatas, yang memberi kekuatan, yang menenangkan jiwamu pada waktu engkau ada dalam setiap persoalan. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu kita akan belajar lagi di dalam kebenaran Daftar Elohim, yang mana sore hari ini saya beri judul Hilangnya Jubah Terang. Nah, kita akan mengetahui pakaian seperti apa yang dipakai oleh Adam juga Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Apakah waktu jatuh di dalam dosa, lalu bagaimana dengan kita yang sekarang? Apakah kita dilayakan untuk memakai jubah terang yang tadinya sudah hilang karena jatuhnya Adam dan Hawa di dalam dosa? Kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 25 dan juga Kejadian pasal yang ketiga ayat 7. Demikian bunyi firman. Dan mereka keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya, dan mereka tidak merasa malu. Kejadian 3 ayat 7. Dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu, yang selama ini kita tahu bahwa setan atau ular yang diceritakan di dalam kitab suci yang merayu atau menggoda Adam dan Hawa sebenarnya bukan seperti yang kita pahami ular yang pada umumnya, tetapi kurang lebih bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau di dalam bahasa Ibrani namanya nahas dalam bahasa Ibrani. Dia seperti apa? Dia seperti kita. Dia punya wajah, dia punya tangan kaki, dia bisa berbicara, dia punya mata hidung, dia punya mulut karena bisa berbicara, rupanya seperti manusia. Tetapi yang membedakannya itu dia adalah seekor binatang. Jadi dalam penciptaan itu dia tergolong binatang, bukan manusia. Nah, kalau kita belajar dalam kitab yang hilang, si nahas ini karena dia merasa dia punya kecerdikan ya, makanya di dalam kejatuhan manusia dibilang ular itu sangat cerdik. Dia lebih cerdik dari semua binatang yang diciptakan. Nah, karena dia merasa dia sangat cerdik, dia merasa dia bisa berbicara, dia merasa dia kelebihan dari semua binatang, dia berharap Adam bisa kawin sama dia. Tapi apa yang terjadi? Bapa Yahweh menyiapkan Hawa, diambil dari rusuknya Adam. Nah, disitulah si nahas ini dia cemburu. Wah, ternyata saya tidak diinginkan. Ya tidak mungkinlah manusia kawin sama binatang. Tetapi spiritnya itu nanti akan membawa sampai kepada zaman sekarang. Nah, apa yang terjadi ketika yang dimaksudkan dari cerita tadi, baik nahas, Adam dan Hawa, mereka bertiga sama-sama bercahaya. Jadi nahas ini dia juga bersinar. Adam dan Hawa juga bercahaya karena pakai tubuh kemuliaan sebelum jatuh di dalam dosa. Jadi mereka sama-sama bersinar. Namun bersinarnya nahas dengan Adam dan Hawa itu berbeda. Nahas bersinarnya itu seperti kuningan. Bapak Ibu tahu kuningan? Yang warnanya kayak tembaga gitu ya. Nah, dia punya cahayanya begitu.
Tetapi Adam dan Hawa, kemuliaan atau cahayanya itu seperti Bapa Yahweh, sangat bercahaya. Nah, Bapak Ibu tahu, pada waktu kedatangan Yesua, nanti jubah ini atau pakaian terang ini kita pakai bagi yang tetap bertahan. Ya, itu sekedar supaya kita tahu bahwa perbedaannya seperti itu. Kalau kita baca di kitab yang kita pegang sekarang, HP suci ya, bukan kitab suci, tidak akan temukan, karena ini semua ada di dalam kitab orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dan kita tahu kisahnya, bahwa si nahas ini yang dia serang itu Hawa duluan ya. Dia datang, dia ngomong begini sama Hawa, kita tahu kan kisahnya. Dia suruh Hawa untuk makan buah pohon yang dilarang. Nah, si Hawa ini karena memberi telinga untuk mendengar apa perkataan si nahas, akhirnya matanya, perhatiannya, pikirannya terpusat pada apa yang disampaikan oleh si nahas. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu, taruhlah telingamu hanya untuk kebenaran dan hal-hal yang positif, supaya pada waktu engkau ada di dalam berbagai-bagai tantangan hidup, kuasa firman dan pikiran yang baik itu yang menguasai hidupmu. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh si nahas kepada Hawa itu terjadi bagi kehidupan kita. Kita harus berjaga-jaga, karena nahas ini datang, dia pakai firman, tapi dia pelintirkan. Bapak Yahweh ngomong seperti apa? Semua buah di taman ini boleh engkau makan, hanya buah ini jangan engkau makan, bahkan menyentuhnya. Tapi nahas ngomong seperti apa kepada Hawa? Kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan sama seperti Elohim. Ingat, dia pakai kata Elohim, dia tidak pakai Bapa Yahweh. Jadi jangan takut untuk memperjuangkan atau memproklamirkan nama Yahweh. Nahas ngomong begitu kepada Hawa. Hawa akhirnya terpancing. Hawa melihat, nah, yang tadinya dia tidak kasih perhatian, kepada buah yang di tengah-tengah pohon itu, kepada buah yang dilarang itu, akhirnya dia kasih perhatian. Dia melihat ternyata buah pohon ini kelihatannya indah, pasti rasanya manis. Pada waktu kita taruh perhatian kepada omongan, perkataan yang salah dan keliru, ketahuilah disitulah engkau ada di dalam pelanggaran. Pada waktu Hawa mendengar, dia tidak bertanya atau dia tidak meminta pendapat dari Adam. Dia memetik buah pohon itu, dia memberikan kepada Hawa. Nah, kita belajar dari apa yang terjadi. Berhati-hatilah dalam menyampaikan pesan, berhati-hatilah menerima pesan. Kalau itu hal yang membuat engkau terbangun, engkau pergi dan memberitakan juga kepada orang-orang yang diizinkan untuk kita membangun sesama. Tetapi kalau sampai itu adalah satu bahaya bagi hidupmu, juga bagi orang lain, jangan menyendengkan telingamu seperti Hawa. Karena pastinya jubah terangmu juga akan hilang. Di dalam nats ini atau daftar Elohim dalam Kejadian 2 ayat 25 dan 3 ayat 7, di sini kita temukan ada kedua kata yang sama, dan mereka keduanya itu telanjang di Kejadian 2 ayat 25, di Kejadian 3 ayat 7. Ya, Kejadian 2 ayat 25 dulu, dan mereka keduanya itu telanjang, manusia dan istrinya, dan mereka tidak merasa. Sekarang pertanyaannya, mereka telanjang tidak? Tapi mereka tidak merasa malu.
Nah, kita akan tahu kenapa waktu mereka telanjang dan mereka tidak malu. Kejadian 3 ayat 7, dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Di sini mereka tidak dikasih tahu malu, tetapi dari apa keterangan dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, itu berarti mereka merasa. Bisa paham Bapak Ibu? Nah, dari kedua kata telanjang kita akan pelajari kenapa di Kejadian 2 ayat 25 mereka tidak merasa malu, dan pada waktu Kejadian 3 ayat 7 mereka punya tindakan yang bisa kita artikan mereka juga merasa malu. Tadinya tidak malu, bukan mereka tidak tahu malu, tapi mereka tidak mengetahui kalau mereka telanjang. Kenapa? Saking bercahayanya tubuh mereka sampai mereka menyilaukan mata, tidak bisa melihat satu dengan yang lain, itu telanjang. Kita masih bisa lihat ya kalau cahaya kayak gini, tapi kalau sampai cahayanya lampu sorot sudah terlalu banyak, kita akan silau. Kemuliaan Tuhan lebih dari lampu sorot yang banyak. Kita belajar lagi Bapak Ibu. Kata telanjang di dalam pasal 2 ayat 25, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ditulis dengan kata arum. Kita tidak akan bisa memaknai kalau kita tidak belajar dalam pola Ibrani. Percayalah, kita harus kembali ke akar Ibrani supaya kita tahu dan kita berpengetahuan bagaimana arti dari setiap kata firman, supaya kita tahu bagaimana hidup kita sesuai dengan kata firman. Kata telanjang dalam pasal 2:25 yang Adam dan Hawa itu tidak merasa malu, itu mengandung kata arum, artinya telanjang. Dan kata telanjang di pasal 3 ayat 7 itu setelah Hawa jatuh dalam dosa. Ingat, arum itu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, artinya telanjang. Tapi setelah Hawa dan Adam itu jatuh di dalam dosa, ditulis dengan kata eirum, yang artinya juga telanjang. Nah, bedanya di mana? Sebelum jatuh dan sesudah jatuh pakai bahasa yang sama, telanjang. Telanjang di pasal 2, kata arum yang dimaksudkan adalah secara kasat mata mereka tidak berpakaian. Kayak kita bisa melihat, oh tidak berpakaian secara kasat mata, tapi sebenarnya tidak. Karena ada pakaian yang melekat di tubuh mereka, tapi pakaian yang mereka pakai bukan seperti yang kita kenakan. Dan pakaian itu membuat mereka tidak merasa malu. Jadi ada pakaian, cuman tidak bisa dilihat dengan mata kita, sehingga mereka tidak merasa malu. Jadi kata telanjang yang dimaksud itu berbeda sebelum dan sesudah Adam dan Hawa jatuh di dalam pasal 2 ayat 25. Sedangkan kata erum, telanjang, yang ada pada pasal 3 adalah ketelanjangan yang memalukan. Akhirnya mereka ambil daun pohon ara, lalu membuat cawat atau menutupi seperti celemek begitu ya di bagian depan. Karena pakaian yang mereka pakai sebelumnya menghilang pada saat mereka jatuh dalam dosa. Jadi pada waktu jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan pergi dari hidup mereka. Jadi kita berhati-hati Bapak Ibu. Kenapa sih hadirat Tuhan menjauh? Kejadian 3 ayat 2, dan Yahweh Elohim membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan istrinya. Nah, ini kita bisa belajar sedikit. Dan mengenakannya kepada mereka. Pada waktu Bapak Yahweh berjalan di siang hari, saat hari lagi sejuk, Bapak Yahweh memanggil Adam dan Hawa. Mereka sementara bersembunyi dan mereka rasa takut, mereka rasa malu. Akhirnya Bapak Yahweh bertanya kepada mereka, siapa yang menyatakan engkau telanjang? Ular yang engkau terus ditunjuk. Si Adam tunjuk Hawa. Perempuan yang engkau tempatkan
di sisiku itu yang memberikan buah itu kepadaku. Setelah itu si Hawa ngomong, ular, si nahas maksudnya, itu yang membujuk, merayu, menggoda saya untuk memakan buah itu. Harusnya pada waktu Bapak Yahweh bertanya, mereka mengakui kesalahan mereka. Tapi sering kita unjuk jari. Nah, sifat ini sudah mulai pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada waktu mereka ditanya, harusnya mereka mengakui. Adam bilang, ya Tuhan, ampunilah kami, ya Bapak Yahweh. Kami tidak dengar-dengaran. Kami bermain dengan semua perintah-Mu. Akhirnya apa yang kami terima adalah kami ada dalam ketelanjangan yang memalukan. Kalau seperti itu, saya pikir Bapak Yahweh akan mempertimbangkan. Dari tempat ini Bapak Ibu, dari hari lepas hari, saya mau bilang, setiap hari dengan waktu yang sudah sangat singkat, dari bangun tidur sampai saya tidur malam, selalu awali doa saya, Bapa, ampuni setiap pelanggaran yang saya lakukan dengan sengaja. Saya tahu itu salah, tapi cara pikir saya, kata-kata saya, dan seluruh tingkah laku saya itu tidak sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Ampuni saya, karena saya tahu pada waktu kita mengakui kesalahan dan pelanggaran kita, tidak ada lagi hal yang merintangi kita dengan Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu bisa dimengerti anak-anak semua? Kata Ibrani untuk tadi, judul kita, hilangnya jubah terang, adalah kat not or. Kata or yang ditulis dengan huruf ayin di depan seperti ini. Jadi or ada 3 huruf. Yang pertama ayin, waw, dan res, yang berarti skin atau kulit. Sebenarnya untuk membedakan kata or lainnya. Jadi kata or untuk telanjang sebelum jatuh di dalam dosa dan kata or telanjang setelah jatuh dalam dosa ada yang membuat berbeda. Itu dari awalan hurufnya. Nah, ini hanya bisa dipelajari oleh orang-orang Yahudi. Kalau hari ini kita dibukakan, betapa bersyukurnya kita. Kata or untuk huruf ayin di depan seperti ayin, waw, dan res yang berarti kulit, sebenarnya untuk membedakan kata or lainnya, maksudnya adalah or yang ada unsur Elohimnya. Kat not or itu adalah jubah terang yang Tuhan buat pada waktu Adam dan Hawa belum masuk di dalam dosa. Dan mereka telanjang, telanjangnya mereka itu tidak mempermalukan hidup mereka. Mereka tidak merasa malu karena ada unsur Elohim di dalam kata or yang telanjang itu. Kalau jatuh di dalam dosa, huruf awalnya untuk mewakili huruf O adalah ayin. Ayin ini artinya kulit. Jadi yang membedakan akhirnya Bapak Yahweh bunuh binatang, pakaikan kulit binatang untuk menutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Itu or yang di depannya huruf ayin. Tapi or sebelum mereka jatuh atau ketelanjangannya mereka adalah or yang depannya itu nanti kita dapat huruf alef. Itu ada unsur Elohimnya. Ada kemuliaan Bapak Yahweh. Sehingga sekalipun kelihatannya telanjang, sebenarnya mereka ada di dalam terangnya Bapak Yahweh. Sampai sini sudah bisa memahami? Ya, kita belajar tingkatnya sudah agak naik ya. Nah, ini dia kanot or. Yang ornya pakai huruf ayin, yang adalah pakaian kulit atau jubah kulit. Ini dia, Bapak Ibu. Ini Bapak Yahweh buat dengan tangannya sendiri untuk menutup rasa malunya Adam dan Hawa. Kalau kita lihat, baca di kitab Sefer Hayaser, ini pakaian ini dicuri oleh Ham. Noah punya anak itu ada 3, siapa-siapa? Yang nyolong
pakaian ini itu Ham. Nah, Ham itu dia punya turunannya itu Nimrod. Pada waktu Batra itu terdampar selesai dari goncangan air bah, mereka turun, yang curi itu Ham. Ham kasih kepada Nimrod, makanya Nimrod jadinya seperti itu, perkasa. Karena ada unsur tangan buatannya Bapak Yahweh. Saya mau bilang, kalau pakaian ini saja bisa mengandung kuasa Bapak Yahweh, saya dan saudara lebih dari pakaian itu. Kita dibuat dengan tangannya yang perkasa, bukan dengan firman yang keluar dari mulutnya. Dia ambil debu tanah, dia bentuk dengan kasih sayangnya, dan dia berikan hidupnya. Kita benar-benar punya kuasa dan otoritas yang luar biasa. Kita berarti bagi Bapak Yahweh. Jadi kita bisa tahu ya, telanjang sebelum malu, karena mereka dipenuhi dengan tubuh dengan kemuliaan atau terangnya Bapak Yahweh, dan mereka telanjang pada waktu jatuh dalam dosa, dan itu adalah hal yang memalukan. Jubah terang yang dimaksud itu adalah kanot or sebelum mereka berdua jatuh di dalam dosa. Diambil jubah terang Elohim dari kehidupan Adam dan Hawa, karena ketidaktaatan mereka ini sekaligus memberitahu kita bahwa ketika kita hidup kudus dan penuh dengan ketaatan, di alam roh kita terlihat sedang memakai kanot or. Ornya yang di depannya huruf Alef, yaitu pakaian terang, jubah terang yang ada unsur Elohimnya kita. Sampai sini bisa memahami Bapak Ibu? Bisa ikut? Ya. Jadi pada waktu kita ada di dalam Bapak Yahweh, siapa sini yang sudah baptis? Ya, hampir semua sudah baptis. Ketahuilah waktu kita keluar dari air, kanot or ini yang disematkan oleh Bapak Yahweh. Di dalam alam roh kita itu ada tubuh kemuliaan, ada terangnya Bapak Yahweh saat kita keluar dari air. Di dalam perjalanan hidup kita, ini yang harus kita jaga. Kalau bahasa sekarang auranya positif, bahasa sekarang ya. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai dia hilang. Jadi bukan berarti yang penting kita sudah baptis, yang penting kita panggil nama Bapak Yahweh, yang penting kita datang ibadah sebagai rutinitas. Tidak sampai di tempat seperti itu Bapak Ibu. Masih ada hal-hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Paling khusus adalah menjadi pelaku Torah. Nah, di dalam perjalanan, biarlah kita menjaga kanot or atau jubah terang di dalam alam roh kita tetap bercahaya. Nanti akan terkonfirmasi Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjaga ini, fisik kita akan hancur. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, makanya saya mau kasih tahu. Kita diperhadapkan dengan banyak hal. Kita harus jaga hati kita itu supaya apa? Terangnya Bapak Yahweh, unsur Elohim kanot itu masih ada di dalam kita. Jangan kita lekas tersinggung. Jangan kita memikirkan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita suka menghasut atau kita terhasut seperti apa yang terjadi sama Adam dan Hawa di awal penciptaan. Mereka terhasut loh dari omongan si nahas. Akhirnya hilang kanot ornya. Di dalam perjalanan waktu kita ada dalam pertobatan, kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan. Saya mau bilang Bapak Ibu, ke depan terus kita akan terus berjuang untuk kanot ornya kita yang ada di alam roh.
jubah terang yang Bapak Yahweh kasih waktu kita sudah lahir baru, itu harus kita jaga. Jaganya dengan cara apa? Apapun masalahmu, jangan pernah hatimu kotor di hadapan Tuhan. Jangan karena kita difitnah, jangan karena kita diceritakan, jangan karena orang menghasut orang lain untuk membenci kita, terus kita ambil bagian juga melakukan hal yang sama. Itu pertanda jubah terangnya kita hilang. Bagaimana kita menjaga hati kita? Firman Tuhan bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu bukan bicara tentang sakit secara fisik saja Bapak Ibu, tapi manjur juga bagi seluruh kehidupan rohani kita. Ini supaya kita tahu, kita harus jaga hati kita. Kita akan terus dipancing untuk marah. Kita akan terus dipancing untuk menyatakan kata-kata kasar, kata-kata makian. Kita akan dipancing terus untuk melakukan hal-hal yang menentang firman Tuhan. Tapi ketahuilah, jagalah sikapmu sesuai apa kata firman, sehingga tubuh kemuliaanmu di dalam alam roh tetap memancarkan kemuliaan Tuhan. Berhati-hatilah. Makanya Bapak Ibu saya mau bilang, kita harus berjaga-jaga di akhir-akhir ini. Karena memang serangan setan, saya mau bilang, yang di luar itu gampangan. Dia serang anak-anak terang. Tapi kalau kita punya terangnya, terang ada unsur Elohim, tidak akan tembus Bapak Ibu. Saya mau tanya, hari ini ada tidak yang marah sampai ngamuk, sampai kata kasar keluar, atau hatinya jengkel, atau dari tempat ini ada yang membenci sampai tidak mau mengampuni? Hari ini saya bilang, bertobatlah. Pikirkan kerajaan yang kekal. Jangan pikir ego kita. Bapak Yahweh sungguh mengasihi kita. Sekalipun kita tahu banyak orang membenci kita, saya mau bilang, sekalipun sendiri kita berjalan dalam kebenaran, tetaplah setia. Oh, banyak orang yang tidak suka sama dia. Itu orang yang tidak suka. Jangan kita yang tidak suka sama orang. Banyak orang yang benci sama dia. Itu orang yang benci sama kita. Bukan hati kita membenci orang. Banyak orang yang memusuhi dia. Mereka yang memusuhi kita. Bukan hati kita yang memusuhi mereka. Saya sangat suka dengan kebenaran di Sabat lalu. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan. Berarti kita hidup dalam kelimpahan. Bukan masalah keuangan saja, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera, kita akan dilimpahi. Kasih sayang manusia sebentar saja Bapak Ibu. Kasih sayang manusia kalau ada timbal balik. Tapi kasih sayang Bapak Yahweh itu agape. Dia tidak tuntut balik, tapi kita yang harus tahu diri membalas kasihnya. Tapi kalau kasih sayang manusia itu eros. Kalau si A bikin saya bagus, saya senang sama dia. Tapi kalau si A tegur saya terlalu banyak, saya juga tidak suka dia. Kamu siapa? Berani tegur saya. Akhirnya bentrok. Tapi Bapak Yahweh tidak. Torahnya itu benar-benar manis, seperti pujian kita. Jagalah jubah terangmu, jangan sampai dia hilang. Di dalam kitab Filipi 2 ayat 14 sampai 15 kita baca sebentar apa yang dikatakan oleh Rasul Saul. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Ya, lakukanlah segala sesuatu tanpa keluh kesah dan perbantahan, supaya kamu menjadi tak bercela dan tak tercemar, sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah-tengah generasi yang bengkok
dan yang telah disesatkan. Yang diantara mereka kamu dibuat bersinar bagaikan cahaya-cahaya di dunia. Siapa yang mau terus bercahaya bagi dunia ini? Jagalah hatimu dari semuanya. Engkau akan terus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jangan pikirkan apa omongan orang, tapi hidupmu ditentukan dengan perkataan firman. Saya mau bilang Bapak Ibu, sekalipun ada buktinya, wah, ada bukti loh, orang mencaci maki saya, saya tidak akan sakit hati. Saya akan ketawa. Kenapa? Karena cinta Bapak Yahweh itu menusuk sampai relung hati saya. Yang itu kemarin yang saya bilang ya, orang yang membenci seseorang, mereka yang minum racun tapi mereka meminta untuk musuhnya terbunuh. Jadi dia yang minum racun tapi dia bilang nanti musuh saya yang terbunuh. Dia minum racun, musuh saya yang terbunuh. Harusnya pada waktu kita dibenci dan tidak disukai karena kebenaran ya, karena kita nyatakan kebenaran, tetaplah seperti apa maunya Tuhan. Ingat, kita akan terus dipancing untuk serupa dengan dunia ini. Jangan sampai kita terpancing. Pas orang julitin kita, kita julit balik. Pas orang sindir kita, kita sindir balik. Mau dia status seperti apa, sekarang kan medianya status menyatus lah. Pura-pura tidak tahu. Kenapa? Orang yang sukses adalah orang yang terus menikmati kesuksesannya. Tapi orang yang gagal, dia akan terus iri hati kepada orang yang sukses. Nilaimu itu benar-benar berharga di hadapan Tuhan. Jangan hilangkan kemuliaan Tuhan hanya karena kita mau apa yang seperti kita mau. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, sebelum saya masuk di sini, saya cerita sedikit. Terkonfirmasi dengan apa yang terjadi bagi tubuh kemuliaan atau terangnya Bapak Yahweh. Siapa yang pernah baca atau pernah dengar tentang seorang dari Afrika namanya Mukendi? Mukendi itu dia seorang dukun sakti di Afrika. Saya pernah membacanya, dia beberapa bab. Nah, ini yang terkonfirmasi Bapak Ibu. Dia ngomong seperti ini, saya kalau menyerang anak-anak gelap gampang sekali. Tetapi untuk anak-anak Bapak Yahweh, karena ada yang mengamankan mereka. Apa yang mengamankan mereka? Cahaya kemuliaan Tuhan. Sehingga saya punya semua ilmu tidak menembus menghancurkan hidup mereka. Terkonfirmasi ya. Dia bisa berubah menjadi cicak. Dia bisa berubah menjadi kambing. Dia bisa merubah menjadi apa saja. Jadi bahkan pada waktu ada dua orang, ini kesaksiannya ya Bapak Ibu sebelum dia jumpa Yesua Hamasiah. Dia duduk, ada dua orang yang duduk satu rumah. Mereka membicarakan dia. Dia datang dalam rupa lalat atau cicak. Dia dengar semua apa yang mereka omongkan. Nah, gampang. Karena mereka sudah berbicara, hati mereka kotor, dia pulang, keluar, entah lewat cicak dengan merayap atau dengan lalat, dia pulang, tinggal dia membacakan mantra, mati kedua orang itu. Serangannya gampang karena hati mereka sudah kotor. Makanya Hawa tidak bisa diserang sama Adam kalau bukan nahas masuki dulu kejatuhannya supaya dia jatuh. Dia tidak bisa serang dengan kekuatan apapun selain dia bisik. Kamu tahu tidak? Semua pohon ini bisa kamu makan, ini juga bisa. Dia kasih pakai firman. Kamu makan, kamu tidak akan mati, tapi seperti Elohim. Nah, untuk anak-anak terang, caranya mereka tahu. Tapi kalau mau baca mantra, terus mereka serang, tidak bisa, Bapak Ibu, tidak bisa. Tidak akan tembus. Rumah kita saja tidak bisa, apalagi hidup kita tidak akan bisa. Kenapa? Karena ada proteksi Tuhan di alam roh dengan
jubah kemuliaan. Jubah terang ini masih ada di alam roh. Kalau kita menjaga hati, sehingga santet dan mantra seperti apapun tidak akan menyerang kita dan kita tidak bisa kena. Tetapi pada waktu hati kita kotor sedikit, kita tidak mampu menjaga hati. Makanya firman Tuhan dalam kitab Amsal bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Berawas-awaslah, karena pada waktu engkau punya hati kotor, ini hilang. Proteksi Tuhan mundur. Engkau akan sendiri, hadirat Tuhan pindah. Dan pada waktu itulah serangan dari berbagai macam bisa menjatuhkanmu. Berhati-hatilah, karena memang ini waktunya kita harus berjaga-jaga. Saya mau bilang, apapun masalah kita, tetaplah bersukacita. Sampai tidak ada satu kuasa yang mampu menyentuh kita. Kalau kita kecewa, kalau kita dendam, kalau kita pahit hati, kalau kita sedih, kalau hati kita hancur, itu jalan untuk serangan bisa menghancurkan kita. Itu pintu masuknya. Makanya berjaga-jagalah. Jangan sampai kita sudah bertahan dari awal, endingnya di akhir kita tidak membiarkan pembalasan. Itu hak Bapa Yahweh. Kita balas dengan cara kita. Itu pertanda kita mempersilahkan serangan dari alam roh menghancurkan kehidupan rohani kita. Berhati-hatilah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua mau terus untuk ada di dalam lindungan Tuhan, untuk kita punya terang itu bercahaya, jagalah hatimu. Apapun tekanannya, jangan pernah engkau punya hati itu cacat. Itu pintu masuk untuk engkau dihancurkan sama si jahat. Proteksi Tuhan itu luar biasa. Kita lanjut Bapak Ibu. Seperti kita ketahui tadi, ketika Adam dan Hawa tidak taat dengan perintah Bapa Yahweh, pakaian mereka diganti dari pakaian terang kanot or menjadi pakaian terang juga, tapi dari kulit yang tidak ada unsur Elohimnya. Jadi jangan sampai yang tadinya kita tidak mampu untuk dilihat ketelanjangan, karena kita tidak menjaga hati, orang melihat semua ketelanjangan kita. Ketelanjangan bukan berarti tanpa pakaian, artinya semua keburukan kita itu kita munculkan pada waktu kita hadapi masalah. Akhirnya katanya menyembah Bapa Yahweh, tapi mulutnya kotor. Katanya menyembah Bapa Yahweh, tapi tidak kuat tahan hanya karena rayuan. Apalagi rayuan di akhir zaman untuk anak muda. Jangan sampai kita tergoda dengan uang, dengan cinta dari laki-laki atau dari perempuan, sehingga kita mengiyakan, iya tidak apa-apa, saya akan tetap dengan Bapa Yahweh, tapi yang engkau pasangkan hidupmu adalah nahas, bukannya yang dibentuk oleh Bapa Yahweh. Ya, di dalam gematria huruf Alef ada, Alef itu angka yang pertama ya, huruf pertama dalam gematrianya. Ayin itu huruf yang ke-70. Tadi dari kata or kita temukan huruf ayin dan huruf Alef. Nah, Alef itu 1, ayin itu 70. Selisihnya 60. Betul Bapak Ibu, selisih 1 dengan 70, 69. Angka 69 dalam bahasa Ibrani ditulis dengan 2 huruf. 6 itu apa dan 9 itu apa? 6 itu adalah huruf Samek dan 9 adalah huruf Tet. Di mana Samek memiliki arti support atau mendukung, dan Tet memiliki arti serpent atau snake, nahas, yang orang sebut dengan ular. Maka
Dengan demikian, ketidaktaatan Adam dan Hawa berarti sedang mendukung nahas. Dan benar saja Torah memberitahu mereka menuruti perkataan nahas, memakan buah yang dilarang Elohim akan membuat mereka jauh dari hadirat Tuhan. Jadi pada waktu kita tidak menaati firman Tuhan, kita lagi menyeport setan. Bisa Bapak Ibu? Pada waktu kita tidak taat dengan kebenaran firman, engkau lagi mengasihi si setan. Tapi mulutmu menyatakan kepada Bapa Yahweh, aku mengasihi Bapa Yahweh. Bapa Yahweh bilang, aku memuntahkan engkau. Mulutmu teriak namaku, tapi hatimu mengasihi kegelapan. Karena Bapa Yahweh suruh kita bertahan, supaya hati kita tidak kotor, tapi kita menyalahkan semua keadaan. Maka dari itu Bapak Ibu, keadaan di akhir zaman ini benar-benar menggoncangkan kita. Kalau sampai hari ini kita melakukan, kita sadar ya, wah ini kita lagi buat salah, tapi aman-aman saja. Pertanyaannya, engkau ada di atas baki tampian atau engkau sudah jatuh di bawah? Kalau ada di atas baki tampian, engkau akan terus rasa kegoncangan, ditapis, diayak. Wah, saya terus ditekan, kok saya terus diinikan. Itu berarti engkau ada di dalam ayakan. Tapi waktu engkau santai saja dan tidak terjadi apa-apa, padahal engkau tahu dengan sadar engkau sudah melakukan kesalahan, itu berarti posisimu sudah jatuh. Selama pintu anugerah belum tertutup, perbaikilah hidup kita masing-masing. Saya mau bilang Bapak Ibu, siapa yang hari ini difitnah? Siapa yang hari ini dibenci? Siapa yang hari ini mengetahui ada orang yang terus menceritakan keburukanmu, sekalipun engkau sudah berusaha melakukan baik? Jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Siapa yang bertahan, dia pasti diselamatkan. Ingat, ke depan terus ada di dalam tekanan. Bertahanlah sampai kualitas imanmu muncul seperti emas yang murni. Yesua datang, pasti kita naik ke Samaim. Semua pertahanan kita, semua yang kita jagai, yaitu hati kita, hanya bertahan sampai sangkakala berbunyi. Saya mau bilang, saya tidak akan pernah mundur. Sekali ikut Yesua, jangan pernah mundur. Yesua itu pada waktu dicambuk melalui Via Dolorosa, dia bukan hanya dicambuk, dia pikul balok kayu yang berbentuk salib. Tanda lambang kutuk kita di atas bahunya. Waktu dia jalan, dia dicambuk, dia dimaki, dia diludahi. Yang dia perkatakan, Bapa Yahweh, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Saat ini kalau hatimu sedang digoncang-gancing sama semua keadaan, berkatalah di hadapan Bapa Yahweh, ampuni mereka karena mereka tidak tahu kalau Bapa Yahweh lagi mendidik kita. Bapa Yahweh mendidik kita, itu tandanya masalah datang silih berganti. Kita mau ujian, tidak mungkin kita tidak belajar Bapak Ibu. Tidak ada guru yang kasih soal, terus dia tidak pernah ajarkan materinya, tidak ada. Semua harus ada materi dulu, baru kita dikasih soal, lalu kita bisa jawab. Bapa Yahweh memberikan materi, terus dia uji. Nah disitulah penentuannya Bapak Ibu. Anak-anak, saya mau bilang, di usia 13 tahun ke atas, itu usia yang sudah tahu baik dan buruk. Yang sudah baptis, jagalah jubah kemuliaanmu. Jangan sampai hilang hanya karena engkau melanggar kebenaran firman. Karena pada waktunya firman Tuhan, Torah ini pasti akan diangkat. Tidak ada lagi darah Tuhan Yesua, tidak ada lagi Torah yang secara firmannya, kuasanya, dan tidak ada lagi Ruach HaKodes. Sekarang masih ada dalam kendali Ruach HaKodes. Kelihatannya semua aman ya? Tidak ada goncangan. Firman Tuhan dalam Matius bilang, damai, damai, damai. Tiba-tiba ditimpa malapetaka. Kita merasa dunia
aman, aman. Tiba-tiba ada hal yang terjadi, imanmu siap atau tidak? Tubuhmu masih penuh dengan kefasikan ataukah penuh dengan cahaya Tuhan? Maka itu Bapak Ibu, berjaga-jagalah senantiasa. Jangan pernah berhenti untuk membayar harga. Harga yang dibayar bukan kita memberi persembahan saja. Yang lebih adalah harga yang dibayar adalah harusnya kita mampu membenci. Karena kita banyak dibenci karena kebenaran. Tetapi karena kita memahami firman, akhirnya kita mengasihi orang yang membenci kita. Sampai di sini Bapak Ibu, kita dikasih tahu sama Tuhan, bukan sekedar Musa atau Moshe itu dia bawa keluar bangsa Israel. Oh Daud, Raja Daud itu dia adalah raja yang sangat luar biasa masa pemerintahnya. Kita tidak bermain di situ Bapak Ibu. Firman rahasia isi hati Bapa Yahweh, tingkatnya itu membuat kita berpengetahuan. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang kurang berpengetahuan akan masuk dalam kelompok orang-orang binasa. Saya percaya kita sudah berpengetahuan. Berarti kita tidak masuk dalam kelompok orang-orang, karena pengetahuan dari Bapa Yahweh beda dengan pengetahuan dunia ini. Tadinya kita tidak memahami terang yang dimaksud, ketelanjangan yang dimaksud, sekarang semua dibukakan. Kita baca firman, kita datang beribadah hanya sekedar saja, yang penting kita ada. Tetapi untuk memaknai sampai sedalam, karena kita sudah dietenkan dengan darah Yesua, akhirnya kita memahami apa yang Bapak Yahweh bicara kepada Israel, dia juga bicara kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu, dari tempat ini saya mau bilang, berjaga-jagalah, jangan berhenti untuk membayar harga, karena upahmu pasti engkau terima. Sekarang kita belum terima Bapak Ibu, karena kita belum lihat. Karena dunia yang kemudian adalah dunia alam roh, tidak lagi wujud seperti ini. Jadi nanti yang semua kita buat itu dikumpulkan dalam alam roh. Pada waktu kedatangan Yesua, upahnya kita akan terima. Bertahan sebentar saja, walaupun hatimu tersakiti dengan perkataan-perkataan orang, karena engkau melakukan hal yang benar. Yang tadinya engkau kompromi, yang tadinya engkau suka dengan keadaan dunia, tapi karena hidupnya Bapa Yahweh di dalammu, engkau mulai masuk di dalam kebenaran, lalu engkau dijauhi. Percayalah, bertahanlah. Yang nanti menghormatimu adalah Bapa Yahweh dalam Yesua. Sampai mahkota disematkan di kepalamu, tetaplah bertahan. Engkau pasti menang dalam persoalanmu. Sukses bagi kita semua. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala.